kepada anak-anak kelas 8 MTSN UTBS Kudus. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pertemuan yang kemarin. Yang kemarin kita membahas bab sholat Jumat ya. Kemarin kita membahas bab sholat Jumat, sekarang bab kedua di kelas 8 yaitu bab sholat jenazah, tentang jenazah. Kita mulai. Jadi ketika ada jenazah, ketika ada orang mati, kita sebagai orang yang masih hidup ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan kepada mayat tersebut. Kalau dalam istilah fikihnya tajhizul mayit atau tajhizul jenazah. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Hukumnya wajib ala thoriqi fardil kifayah. Jadi wajibnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Yang pertama yaitu memandikan mayit, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, kemudian yang keempat mengubur. Jadi 4 hal tersebut yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Jadi minimal memandikan jenazah yaitu menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit dan meratakan air ke semua permukaan kulit mayit walaupun agak sulit dijangkau. Jadi semua anggota tubuh mayit yang terhitung anggota zahir maka wajib terkena air. Kalau sampai ada yang terlewatkan maka mandinya belum sah, belum cukup. Yang artinya nanti ketika disolati, sholatnya tidak bisa sah, sholat jenazahnya maksudnya. Termasuk hal-hal yang agak sulit dijangkau oleh air, contohnya bagi perempuan yaitu yang termasuk anggota zahir yaitu farjinya perempuan yang kelihatan ketika jongkok. Jadi ini tidak perlu dibahas secara detail, cukup diketahui saja. Jadi ini salah satu alasan kenapa yang memandikan jenazah itu kalau bisa satu jenis, mayat perempuan yang memandikan perempuan, mayat laki-laki yang memandikan laki-laki, karena ada hal-hal yang tidak diketahui oleh lawan jenisnya. Itu kemudian untuk mayat laki-laki termasuk hal yang agak sulit dijangkau oleh air yaitu bagi laki-laki, mayat laki-laki yang belum dihitan itu di bawah istilahnya kulup. Jadi ujung kelamin yang dipotong ketika dihitan itu di bawahnya termasuk anggota zahir yang wajib dibasuh ketika mandi, ketika memandikan jenazah. Hal-hal seperti ini kan tidak ada yang tahu kecuali sesama jenis. Jadi ketika memandikan jenazah alangkah lebih baiknya atau yang memang harus memilih yang sesama jenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayat perempuan dimandikan oleh mayat perempuan. Ketika memandikan mayat, hendaknya kita memilih orang yang bisa dipercaya. Kenapa kok memilih orang yang bisa dipercaya? Karena ketika memandikan jenazah, ketika memandikan, orang yang memandikan diusahakan tidak melihat aurat mayit. Bagaimana caranya? Biasanya kalau pada umumnya ketika memandikan di daerah-daerah kita, jenazah ditutup dengan kain tipis. Biasanya menggunakan kain jarik yang tenunannya tidak terlalu rapat. Jadi mayat ditutup, kemudian air disiram dari atasnya. Itu salah satu upaya supaya si orang yang memandikan tidak melihat aurat mayit. Kemudian ketika menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit mayit, orang yang memandikan tangannya dibungkus dengan kain kafan misalkan. Jadi tangannya dibungkus supaya tidak langsung menyentuh dengan kulit jenazah. Itu kemudian salah satu alasan kenapa ketika memandikan jenazah memilih orang yang bisa dipercaya,
Karena ketika yang memandikan melihat sesuatu yang jelek atau sesuatu yang kurang baik pada mayit, ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi ini rahasia antara si mayit dan orang yang memandikan. Misalkan ketika kita memandikan jenazah, ternyata jenazahnya ada baunya misalkan. Jadi hal tersebut tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita memandikan jenazah, kok jenazahnya ada sesuatu hal yang baik, misalkan jenazahnya baunya wangi, atau jenazahnya tersenyum misalkan. Jadi hal seperti itu sunnah diceritakan. Nah, makanya ini kita memilih orang yang memandikan yang benar-benar bisa dipercaya. Kemudian ketika kita memandikan, caranya, jadi posisi mayat ditaruh di tempat yang agak tinggi supaya tidak kena percikan air. Jadi percikan air yang sudah dipakai supaya tidak terkena oleh jenazah, maka jenazah ditempatkan di tempat yang agak tinggi. Kalau di daerah-daerah ada dua cara, yaitu kadang ada meja yang khusus didesain untuk memandikan jenazah. Ada pula yang jenazahnya di pangku, istilahnya dipangku ya, dipangku oleh anaknya atau kerabatnya, kemudian yang memandikan menyiram air dari atasnya, dari atas kain yang sudah ditutup tadi. Itu ada beberapa cara. Jadi kalau kita melihat secara adab, kita lebih baik mayit jenazah tidak ditempatkan di tempat yang di meja, jadi tidak ditaruh di meja. Jadi alangkah lebih baiknya kita pangku. Itu sebagai salah satu penghormatan terakhir untuk si mayit. Kemudian ada beberapa kesunahan ketika memandikan. Jadi ketika memandikan jenazah disunahkan dengan hitungan ganjil, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Jadi ketika memandikan yang dihitung 1 kali itu 1 kali ketika sudah rata. Jadi ketika sudah rata seluruh anggota tubuh mayat itu dihitung 1 kali. Dengan rincian ketika basuhan yang pertama kita menggunakan daun widara. Jadi kalau di sini agak sulit mencari dan memang jarang digunakan, biasanya kita menggunakan sebagai ganti widara menggunakan sabun. Jadi untuk pertama kita menggunakan air yang sudah dicampur sabun, tujuannya untuk menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh mayit. Kemudian selanjutnya setelah basuhan pertama selesai dengan air sabun, kita mendahulukan anggota yang sebelah kanan, istilahnya tayamun. Jadi ketika kita memandikan jenazah pada basuhan yang pertama, yaitu dengan air yang dicampuri dengan sabun, kita mendahulukan anggota yang sebelah kanan dulu, di tangan kanan, perut yang sebelah kanan sampai kaki yang sebelah kanan. Itu yang lebih baik. Kemudian dilanjut dengan anggota yang sebelah kiri sampai rata, benar-benar rata, dari atas tubuh atas mayat dan punggung sampai belakang harus rata kena air semua. Termasuk tempat-tempat yang agak rahasia tadi juga harus terkena air. Dan selanjutnya setelah air sabun sudah merata semua, yang kedua yaitu dengan air bersih. Tujuannya untuk membilas air sabun tadi yang pertama kali digunakan. Jadi air sabun sudah selesai, yang kedua kita membasuh tubuh mayat dengan air yang bersih, suci mensucikan. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa sabun tadi. Caranya seperti tadi yang pertama, jadi mendahulukan anggota yang kanan dari atas sampai bawah, kemudian anggota yang kiri dari atas sampai bawah. Setelah selesai rata semua, kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, ketika kita menggunakan bilangan yang
ganjil 3. Yang terakhir yaitu air yang dicampur dengan kapur barus. Kalau di daerah-daerah kita biasanya dicampur dengan kapur barus, nyampurnya sedikit saja yang kira-kira tidak merubah status air. Jadi kira-kira air tersebut statusnya masih suci mensucikan. Jadi dicampur sedikit kapur supaya tubuh mayat semua wangi bau kapur. Tujuannya apa? Supaya tubuh mayat ketika sudah ada di dalam pemakaman, ketika sudah dikuburkan, tidak cepat bau dan tidak cepat dimakan oleh hewan-hewan. Selanjutnya di tengah-tengah pemandian tadi, jadi ketika pada siraman pertama, lebih baik ketika memandikan si orang yang memandikan, kalau istilahnya modin sekarang ya, mengeluarkan semua kotoran yang ada di perut mayit. Jadi ditekan dengan cara menekan perut mayit, jangan keras-keras menekannya. Jadi menekan dengan cara perlahan. Kalau menurut medis, perut yang untuk menyimpan makanan itu yang sebelah kiri. Jadi yang ditekan yang sebelah kiri secara perlahan, diurut-urut menggunakan tangan kiri. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut, dikeluarkan. Tuh, jadi setelah selesai yang terakhir, ketika pada basuhan yang kedua mensucikan anggota tubuh mayat, jadi kubul dan duburnya dibersihkan, disucikan. Jadi ketika ada kotoran-kotoran yang tersisa maka harus dibersihkan. Itu sekilas tentang tata cara memandikan jenazah. Kemudian ketika ada jenazah yang sulit untuk dimandikan, misalkan jadi ada sebuah kasus ya COVID yang sedang ramai. Dalam kitab fikih sendiri mestinya sudah dibahas. Jadi ketika ada jenazah yang tidak bisa dimandikan, ada beberapa contoh. Yang pertama misalkan jenazah kebakaran atau jenazah yang tenggelam di air sampai kulitnya mengelupas. Jadi ketika dimandikan khawatir nanti tubuh mayat akan rusak. Kalau kasusnya seperti ini, maka dalam fikih kita, fikih Syafi'iyah, dianjurkan untuk tayamum. Kemudian untuk yang sedang ramai yaitu jenazah yang meninggal karena COVID-19. Jadi kalau kita menghukumi pada kasus pada masa ini, jadi mayat tersebut memang mestinya harus dimandikan karena memang tim medis sudah ada alat pendukung yaitu pakaian APD, istilahnya APD. Jadi untuk keamanan si orang yang memandikan, gitu. Jadi tetap harus dimandikan, gitu. Jadi dalam fikih kita ada dua mayit yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Ada cuman dua. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Syahid di sini, yang dimaksud mati syahid di sini, jadi sebelum kita membahas syahid itu ada 3. Jadi yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia dan syahid akhirat. Jadi yang dimaksud jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolati di sini adalah orang yang mati syahid dunia akhirat dan orang yang mati syahid dunia saja. Contoh orang yang mati syahid dunia akhirat yaitu orang yang meninggal di medan pertempuran melawan orang kafir. Jadi ketika kita perang melawan orang kafir, kita ikut berjuang di Palestina ya Pak ya. Kita berjuang di Palestina, kemudian kita gugur. Jadi gugurnya di situ baik karena pedang, karena tembakan musuh, atau tembakan temannya sendiri yang meleset terkena kita, atau bahkan senjata kita sendiri
secara tidak sengaja terkena kita sendiri, maka orang tersebut termasuk mati syahid dunia dan akhirat, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Jadi apa adanya pakaiannya, apa adanya keadaan orang tersebut, langsung saja dikubur. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid dunia. Ini contohnya orang yang perang tapi tujuannya untuk harta rampasan. Jadi wah, saya ikut perang supaya mendapat harta rampasan. Begitu ikut perang dengan tujuan supaya mendapat harta rampasan, ternyata di medan perang dia tertembak oleh musuh atau kena pedangnya musuh, maka orang tersebut mati syahid, tapi hanya mati syahid di dunia saja. Jadi hukumnya cuma hukum dunia, akhiratnya nanti ada hisabnya sendiri. Itu yang pertama, orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan dan tidak disolati. Kemudian yang kedua, bayi atau janin yang lahir sebelum usia 6 bulan. Jadi ketika ada orang hamil, kemudian misalkan usianya baru 5 bulan kok melahirkan, dan melahirkan memang tidak melahirkan sudah meninggal, maka janin yang keguguran tadi tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang mati. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang meninggal kok dimandikan? Ini ada jawaban yang serius dalam kitab fikih. Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa mandi sendiri. Ini memang jawabannya seperti guyon, tapi memang ulama fikih jawabannya memang seperti itu. Karena ketika ada jenazah kok bisa mandi sendiri, maka hukum memandikan bagi keluarga sudah gugur. Ini ada beberapa wali yang sudah dibahas dalam kitab fikih, yaitu wali ketika meninggal bisa mandi sendiri. Jadi Sayyid Ahmad Al-Badawi di situ salah satu wali yang bisa mandi sendiri. Tidak bisa dibayangkan seperti apa mandinya. Pokoknya ketika ada mayit kok bisa mandi sendiri karena karomahnya, maka gugur kewajiban kita memandikan jenazah tersebut. Itu yang pertama. Jadi pembahasan di jenazah ini memang agak panjang. Jadi satu pembahasan dulu, kemudian yang tiga mengkafani, sholat jenazah dan mengubur, kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sekian dari saya, barangkali ada pertanyaan. Cukup satu pertanyaan saja Pak, karena waktu. Ya baik, terima kasih.